harusnya kalian itu hari Rabu kan ya. Nah, misalnya kalian shift, misalnya kalian mulainya jam 3. Nah, menit 20 itu baru di 200 menitnya baru timernya baru countdown-nya baru mulai ya. Jadi setelah soalnya keluar itu baru countdown-nya berjalan kayak gitu. Nah, terus untuk durasinya itu 200 menit di awal kayak gitu. Nah, terus untuk kalian bakal dinolin kalau misalnya kalian nyontek kerjasama atau kalian nggak ngirimin apa-apa ya, nggak ngirim jawaban. Terus atau kalau jawaban kalian yang kalian kumpul itu nggak sesuai sama soal yang ditentukan ya. Jadi jangan sampai ketika kalian download soal terus soalnya salah. Kalian pastiin. Nah, ntar cara pastinya gimana saya kasih tahu caranya. Nah, terus abis itu nilai TM itu kalau misalkan kalian di nol itu juga bisa didispensasi kalau misalnya kalian bisa membuktikan kalau kalian itu nggak nyontek atau misalnya kalian bisa membuktikan kalau kalian lagi ada masalah kayak gitu ya, nggak bisa kuis contohnya atau gimana. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya sampai di dapat dispensasi, kalian bakal nilai TM-nya bakal disamain sama nilai TM berikutnya. Kalau misalkan ada ya, kalau nggak ada, artinya kan harusnya nggak ada TM kedua kan ya, cuma ada UAP doang. Artinya kalian bakal susulan TM-nya kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian nggak hadir di TM-nya, maka di TM susulnya kalian nggak hadir, padahal udah dikasih dispensasi, kalian bakal dinolin lagi. Dan nggak ada dispensasi lagi ya. Nah, cara ngeliat soalnya kayak gini ya. Di sini pastiin ketika kalian udah download soalnya, nanti di atasnya kalian lihat headernya. Ini kelasnya bener nggak? Nah, ini harusnya kelasnya kelas kecil ya, bukan kelas besar. Nah, pastiin aja kelas kalian itu udah bener ya, kayak gitu. Nah, terus ini ketika kalian udah ngumpulin, nanti kalian bakal dapat yang namanya hashcode. Nah, kalau bisa ini hashcode-nya disimpan aja nih. Ini buat bukti kalau misalnya kalian beneran udah ngumpul ya. Nah, ini biar aman aja ya. Kalau misalnya kalian nggak mau juga nggak masalah sih. Nah, nanti kalian bakal webnya pakai apa? Kalian bakal webnya pakai laboratory.binus.ac.id/lab ya. Yang paling atas nih. Yang paling atas doang nih. Ini abaikan saja nih, yang online quiz sama yang SOCS ini abain aja, ini buat yang lain. Nah, untuk kalian itu kalian pakainya laboratory.binus.ac.id/lab. Jangan lupa ya. Nah, iya satu lagi untuk kehadiran absen itu kalian nggak pakai ini ya, nggak harus login. Wajibnya itu kalian harus reply forum ketika minggu depan. Nah, terus itu nggak dibatasin sama waktu juga. Yang penting kalian ini aja. Yang penting kalian reply forumnya ya. Jangan sampai lupa forumnya kalian reply di quiz satunya. Nah, kalau misalnya kalian udah kumpul, terus kalian merasa jawaban kalian itu masih belum aman nih, kalian bisa backup jawaban kalian kemana? Ke OneDrive ya. Nah, untuk cara uploadnya nanti juga bakal dikasih tahu di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau misalnya jawaban kalian itu, kalau misalkan kalian udah upload, itu nanti harus di-share. Nah, kalau udah terus habis itu ngasih form juga. Nanti ada dikasih formnya itu ketika pas lagi ujian, pas lagi quiz. Nanti harusnya dikasihnya lewat forum kayak gitulah ya. Nah, terus jangan lupa jawaban yang kalian upload itu harus bisa diakses sampai akhir semester ya. Jadi biar aman ketika kalian udah upload jangan di-delete tuh sampai semester selanjutnya. Kalau misalkan semester selanjutnya udah nggak ada masalah, baru kalian boleh delete kayak gitu ya jawabannya. Nah, terus ingat ini satu lagi, jawaban backupnya itu valid ketika kalian ngumpulnya sebelum jam selesai. Misalnya kalian 200 menit kan ya, artinya kalian itu 200 menit waktunya hampir 3 jam ya, 3 jam 20 menit. Artinya kalau kalian mulai jam 1, selesainya itu jam 4.20. Nah, itu kalau bisa jawaban backupnya kalian kumpul sebelum jam 4.20 ya, kayak gitu. Nah, terus ini cara uploadnya, kalian bisa buka onedrive.com, terus kalian sign in aja. Nah, terus di sini kalian sign in pakai email ACID kalian ya, email ACID. Nah, kalau udah kalian klik next aja, terus habis itu nanti muncul kayak gini nih. Nah, username-nya itu apa? Username-nya itu username dari ACID kalian atau email ACID kalian aja. Terus habis itu masukin passwordnya password Binus Maya.
kayak gitu. Nah, untuk username sekali lagi email ACID kalian ya, masukin aja email ACID kalian. Terus passwordnya password Binus Maya kayak gitu. Nah, terus kalau udah nanti bakal kebuka yang sebelah sini. Terus kalian bikin folder aja. Misalnya kalian ini kan CWMP 6153 kan ya kodenya. Nah, kalian bikin misalnya assignment CWMP 6153. Terus kalian masukin file yang berupa udah di zip ya. Jangan lupa filenya udah di zip. Atau udah dalam bentuk RAR. Pokoknya kayak gitu ya. Harus bentuk zip atau enggak RAR. Nah, terus kalau udah, kalian harus, kalau misalnya udah selesai upload, kalian harus klik kanan di sini. Terus di sini ada klik option ya. Terus kalian ada share nih. Kalian pilih share. Nah, terus ini kalian apply nih untuk yang people in Bina Nusantara University with link. Nah, jadi kalian linknya kalian harus copy, nanti taruh di mana? Taruh di form ini. Kayak gini ya formnya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya dulu? Kak, itu kalau untuk komen-komennya itu kita copy paste saja atau copy paste dan jelasin gitu, Kak? Nggak usah, copy paste aja cukup kok. Oke, thank you, Kak. Iya. Untuk formnya nanti dikasih lewat forum ya. Pas ketika kalian kuis nanti kita pengajarnya kelas kecilnya masing-masing bakal bikin forum, bikin thread gitu, dan kalian nanti bakal dikasih tahu lebih jelasnya kayak gitu ya. Nanti di situ juga ada link formnya kayak gitu. Nah ya udah, ini kita masuk aja ke materi. Nah ini saya mau bahas satu soal. Nah soalnya ini saya upload dulu di chat ya, itu saya udah, saya kirim di chat ya. Saya udah kirim tuh di chat. Itu untuk soal contoh soalnya. Nah ya udah, ini saya buka aja. Oh ya, ini biar nggak lama sekalian aja kalian buka Eclipse-nya juga ya. Ini saya bahas dulu soalnya sebentar. Sambil nunggu kalian buka Eclipse. Nah, kalau udah, soalnya kayak gini nih bentuknya. Nah, untuk header-nya ini header yang lama ya. Jangan nanti bentuknya nggak kayak gini, agak sedikit beda. Kayak gitu. Nah, kalau udah, bentuk soalnya kayak gini. Oh, sebentar ya. Sorry, screen-nya nggak kelihatan. Bentuk soalnya kayak gini nih. Nah, ini header-nya yang lama. Ini header lama ya. Jangan, kalau misalnya kalian terima header yang kayak gini nggak ada kelasnya, itu artinya kalian masih bentuknya salah ya. Ini tuh soal yang lama. Nanti di atas header-nya sini kira-kira ada tulisan kelas dan segala macamnya, ada detailnya ya. Jangan sampai salah kayak gitu aja. Nah, ini ada 4 soal dalam bentuk CLI, command line. Terus habis itu ada soal terakhir, nomor 5 itu soal Java programming. Kayak gitu ya. Nah, ini saya bakal jelasin Java programmingnya dulu aja. Karena ini lebih lama yang Java programmingnya ya. Nah, terus kalau misalnya waktunya nggak keburu, nanti saya saya kirim aja ke grup lain kelas jawaban untuk yang nomor 1 ya, penjelasannya juga. Nanti saya kasih penjelasannya juga. Kalau misalnya emang nggak keburu. Nah, ya udah, ini kalian Eclipse-nya udah buka semua. Kalau udah, buka Eclipse-nya. Kalau udah buka Eclipse-nya. Salah pencet. Nah, kalian ini dulu aja, create Java project. Kalau misalnya kalian tadi di menu yang tadi, di atas kanan ada go to workspace-nya, itu kalian klik aja go to workspace-nya. Ini Eclipse-nya udah kelihatan kan ya? Nggak ada yang jawab, ya udah saya asumsi kalau kalian udah bisa, udah kelihatan semua ya. Oke, sip. Nah, kalian bisa klik kanan di sini sebenarnya, tapi ini karena saya tadi salah pencet. Ini kalian klik aja create Java project ya. Kalau misalnya soalnya tadi udah di atas, saya coba kalian scroll ke atas. Oh,
Ya udah nih saya share lagi deh. Itu ya, saya udah sorry. Sebentar. Saya jadi nggak bisa ya network disconnect. Mungkin dari sini yang udah download tadi boleh coba di-upload, teman-teman, bantu upload. Ini saya nggak bisa, coba. Itu udah di-upload ya. Udah di-upload tuh sama teman-teman. Nah, kalau udah create Java project aja. Nah, nanti kalau kalian create Java project harusnya bentuknya kayak gini. Nah, ini bebas kalian mau namain apa. Misalnya saya kasih nama projectnya latihan quiz 1 deh ya, kayak gini. Terus kalian klik finish aja. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini nih. Nah, di sini untuk Eclipse itu kalian bebas mau pakai versi berapa aja. Mau pakai versi yang paling baru juga nggak masalah. Atau yang misalnya kalian punya Eclipse, udah punya Eclipse gitu dulu. Nah, itu kalian mau pakai Eclipse yang lama aja, versi lama itu bisa kok, nggak masalah. Yang penting Java-nya JDK 8 ya. Java-nya itu harus JDK 8. Kalau misalnya kalian Java-nya JDK 9, terus nanti tiba-tiba ada sintaks yang berubah atau beda, terus pas kita jalanin di Java 8, nggak bisa, kita cuma nilai seadanya aja ya yang bisa. Untuk cek JDK, harusnya kalian ada nama, kalian install JDK-nya di mana ya? Kalian harus cari tahu dulu, kalian install Java-nya di mana. Nah, nanti di situ kalian bakal muncul nama filenya itu JDK 8 kayak gitu, atau JRE 8, terus ada underscore sekian. Nah, sekian-sekiannya itu versi JDK 8, versi keberapa kayak gitu. Saya coba cari deh ya. Kak, kalau diminta create module itu nggak perlu kan, Kak? Apa? Kalau tulisan do you want to create module itu nggak perlu kan? Create module itu apa ya? Yang mana? Ketika bikin project baru, ketika mau finish, nanti dia minta do you want to create module for this project gitu. Itu no aja kan, Kak? No aja nih, nggak apa-apa. Oke, thank you, Kak. Nah, itu ada temennya yang ngasih ya, cara cek versi Java kalian di mana. Itu banyak kok, kalian bisa Google aja, itu banyak. Nah, kalau udah di SRC-nya nih, kita klikkan aja, terus kita klik new, terus kelas ya, pilih kelas nih. Saya klik aja kelas, terus namanya saya kasih nama main, kayak gitu. Terus karena di sini nanti kita bikin certified main di sini, ini dicentang aja ya, sama konstruktornya juga dicentang aja. Kalau udah, klik finish aja. Nah, nanti secara otomatis dia bakal bikin kayak gini. Udah kebikin semua? Nah, kalau udah, ya udah ini kita codingnya di dalam konstruktor aja ya. Nah, nanti di static void main-nya, ini biar nggak lupa, kalian new main dulu aja. Nah, kenapa kita bikinnya di dalam konstruktor? Sebenarnya ini codingannya biar sedikit lebih rapi, sama kalian nanti pas codingnya nggak ribet. Kalau misalnya di sini kan static kan ya awalnya nih. Nah, nanti kalian harus bikin semua variabelnya static. Kalau misalnya kalian bikinnya di dalam public static void main ya. Jadi bikinnya di sini aja, biar nggak ribet. Sama biar alasannya yang kedua biar codingannya jadi lebih rapi sedikit kayak gitu. Nah, kita baca dulu aja soalnya. Di sini kita disuruh bikin apa? Di sini kita disuruh bikin coffee shop gitu ya. Nah, ini harusnya gampang. Kenapa? Karena kalian bikin coffee shop itu nggak perlu berulang-ulang, nggak pakai dual gitu. Nah, tapi nanti sesuaiin sama soalnya ya. Kalian baca soalnya apakah dia minta menu atau enggak. Kalau misalkan bikin menu ya udah berarti kalian bikin menu kayak gitu. Pakai dual. Nah, di sini kalian harus baca soalnya ya. Di sini konsepnya pakai apa? OOP, terus pakai inheritance nih. Nah, terus di sini juga kita disuruh bikin apa? Bikin metode namanya base price, size price, sama total price ya. Nah,
sedikit pengetahuan aja buat kalian. Semua yang di bold itu ada kemungkinannya itu bisa diambil menjadi sebagai penilaian. Jadi misalnya kalian nggak bikin base price, size price, sama total price gitu. Kalian nggak bikin ya, kemungkinan adalah kalian ininya nggak dapat nilai kayak gitu. Tapi belum tentu juga ini diambil nilainya. Tapi kemungkinan paling besarnya, rata-rata kemungkinan besarnya adalah yang di bold itu adalah yang dinilai. Jadi kalian, kalau misalnya kalian malas baca, at least baca yang di bold-boldnya nih. Kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga yang nggak di bold nih, kayak gini, ini base price. Nah, tapi base price ini kan, kalau kalian lihat kan di atas kan ya, di bold. Nah, kayak gitulah. Jadi kalian harus hati-hati juga baca soalnya. Nah, kita disuruh bikin apa di sini? Kita di sini mau order apa? Bentuknya coffee sama cheesecake ya. Nah, terus habis itu kalau kita lihat di sini, ini kita scroll ke bawah dulu aja. Base price-nya nanti aja karena kita belum nyampe sini. Kita mau lihat dulu aja si coffee ini bedanya apa sama si cheesecake gitu ya. Nah, terus kita lihat dulu dia itu ya, kalau misalnya kita inputnya coffee, dia itu minta input name, terus habis itu minta input size, input rating sama input type, rating sama quantity ya. Nah, terus kita coba lihat lagi ke bawah. Kalau misalnya cheesecake itu dia minta inputnya apa? Kita lihat nih, cheesecake itu minta inputnya name, rating sama quantity. Artinya kita bisa bikin kan cheesecake itu makanan kan ya. Terus coffee itu sebagai minuman. Kita bisa bikin berarti makanannya itu nanti kita inherit ke si minumannya kayak gitu ya. Kenapa kita bisa inherit? Karena di cheesecake itu ada atribut name, rating sama quantity yang juga dipakai di coffee ya, kayak gitu ya. Oke, ya udah ini kita berarti bikin ini terserah kalian mau ikutin saya atau enggak. Tapi ini biar rapi saya bikin package baru aja. Terus nama foldernya saya bikin model. Kayak gitu ya. Terus di modelnya saya bikin kelas baru. Yang pertama ada food. Kalau udah di finish aja. Food. Terus yang kedua saya bikin satu lagi. Beverage. Kayak gitu ya. Nah, kita codingnya di foodnya dulu aja. Nah, kita masuk di sini. Tadi food itu butuh apa aja? Berarti tadi food, si cheesecake-nya itu butuh apa? Dia butuh name, terus rating. Kok pelan-pelan dong kok. Oke. Rating sama quantity. Tadi kamu ketinggalan ya? Ada yang ketinggalan dulu nggak sampai sini? Ada kalau ketinggalan sampai mana? Biar saya bisa jelasin ulang. Baru buat kelas kok yang food sama beverage. Oh ya udah. Berarti setelah buat bikin food sama beverage, yang beverage-nya kalian tinggalin dulu aja, masuk ke food dulu. Nah, kalau udah di food, bikin atribut namanya name, rating, sama quantity. Kayak gitu. Ini udah cukup kelihatan? Cukup kok. Nah, kemarin ketika kalian diajarin pas OOP, masih ingat nggak? Ini harus diapain? Lupa kok. Private. Dibikin private ya. Kenapa? Alasannya dia tahu? Information hiding. Benar ya, information hiding. Nah, ini supaya dia itu nggak bisa diakses sembarangan ya dari kelasnya kayak gitu. Nah, terus cara aksesnya gimana? Masih ingat bikin apa? Getter. Ya. Nah, ini cara cepatnya. Kalau kalian mau bikin setter getter, kalian klik aja Alt, Shift, sama S. Saya ulangin ya, Alt, Shift, S. Pencet barengan. Ini saya komen ya. Alt plus Shift plus S.
Alt Shift S. Kalau udah kalian pilih yang generate getter and setters. Pilih generate getters and setters. Nah, kalau udah ini saya klik aja. Nah, kalau udah kalian klik generate getters and setters, nanti kalian bisa pilih select all. Kalau udah di select all, terus kalian generate aja. Saya ulang sekali lagi ya. Klik Alt, Shift, sama S. Terus pilih yang generate getters and setters. Yang ini nih. Kalian klik aja. Kalau udah diklik, dia bakal muncul window lagi, baru kayak gini. Terus kalian select all. Terus habis itu, kalian tinggal klik generate ya di bawah nih. Tinggal klik generate di bawah. Nah, kalau udah, dia itu bakal bikin getter setter secara otomatis nih ya. Kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini nih. Udah semua? Nah, kalau misalnya kalian selama ini, kalian itu bikin validasinya di mana? Di main ya, bener nggak? Kalian input, terus kalian pakai dual. Terus habis itu kalian, ini kan ya, apa namanya? Dualnya apa kan ya, bener nggak? Nah, ini saya ajarin cara bikin validasinya itu di dalam sini ya. Nah, jadi ini saya, kan kalau misalkan kita mau set, itu biasanya pakai void kan ya, bener nggak? Nah, ini saya ganti aja jadi boolean. Udah diganti semua jadi boolean untuk set name. Kalau udah, saya ke soalnya lagi sebentar, balik lagi ke soalnya. Di Coffee itu validasinya apa sih? Dia itu mintanya name itu harus 5-20, terus karakternya harus alfabet only ya. Jadi nggak boleh yang kalau misalkan yang bukan alfabet, misalnya angka atau simbol, dia itu nggak diterima. Kayak gitu ya. Nah, kalau cek panjang nama gimana? Gampang ya. Harusnya tinggal if, kalau misalnya si name.length kurang dari 5 atau name.length lebih dari 20, kita return false aja ya. Artinya itu dia nggak diterima nih, false. Saya bikin false gitu ya. Terus saya else if lagi, saya else, nggak usah deh. Ini if-nya udah hilang. Terus saya validasi yang kedua ya. Ini validasi panjang karakter. Terus ini yang kedua itu tadi dia mintanya validasi harus alfabet. Nah, ketika kalian validasi alfabet itu gimana? Kalian harus pakai karakter ya. Jadi karakter periksanya itu per karakter. Kalian bisa karakter is alfabet kayak gini ya. Nah, code boy-nya ini masukin karakternya nih. Nah, artinya kalau misalnya kita ceknya per karakter, kita harus looping ya. Saya bikin for integer i sama dengan 0, i kurang dari name.length, i plus plus. Terus di sini saya tinggal validasi aja if kalau misalnya salah satu karakternya dia itu bukan alfabet, berarti saya langsung return false, kayak gitu ya. Nah, berarti if karakter.is alphabetic, di sini name dot. Nah, cara akses string gimana? Kalau misalkan saya mau per karakter, itu kalian bisa name dot add ya. Terus indeksnya kalian ketik aja i. Nah, ini kalian bisa sama dengan false, atau kalian tambahin tanda seru di depannya ya. Gini. Nah, ini berarti kalau misalkan dia bukan alfabet, ini saya return false lagi ya. Nah,
Kalau misalnya validasinya dua-duanya udah lewat nih, ini kan validasinya dua-duanya udah lewat. Artinya dia udah masukin namanya, terus saya return true. Kalau returnnya true, artinya namanya udah berhasil di set gitu ya. Kalau returnnya false, dia itu gagal, ada validasi yang salah kayak gitu. Nah, Kok is alphabetic ini case sensitif atau insensitif kok? insensitif sih harusnya. Oke, thank you kok. Alfabetik itu kan sebenarnya kalian mau huruf besar mau huruf kecil kan nggak ngaruh kan ya. Yang penting dia harus alfabet gitu. Misalnya kalian isinya A huruf besar sama A huruf kecil kan sama aja kan, alfabet juga kan ya. Oh, berarti kalau misalkan soalnya spesifik mesti apa lowercase atau uppercase itu kita validasinya manual. Yes. Nggak bisa pakai alphabetic. Iya, benar. Oke, Tapi thank you harusnya kok. nggak ada validasi huruf besar huruf kecil sih. Paling biasanya nanti di soalnya nih kayak gini nih. Contohnya untuk yang misalnya kayak coffee gitu, dia itu harus small, medium sama large. Nah kalau kamu lihat di sini, dia itu kan case sensitif. Artinya kalau misalkan dia beda kan ini huruf L-nya gede kan ya. Kalau misalkan dia L-nya kecil, artinya dia nggak sesuai gitu, nggak bisa, nggak diterima. Kalau misalkan di sini tulisannya case insensitif, in-nya di depan, artinya dia bisa huruf besar huruf kecil. Paling gitu aja sih. Harusnya di nama nggak ada sampai kayak gitulah, nggak seribet itu. Nah terus saya balik lagi, terus kita input yang kedua itu input rating ya. Rating itu validasinya ngapain? Between 1 sampai 4. Nah ya udah, kita masuk ke set rating nih. Terus ini saya ganti lagi void set rating jadi boolean. Terus validasinya if kalau misalkan si rating kurang dari 1 atau between 1 and 4 ya. Iya benar deh, berarti rating lebih besar dari 1 dan lebih besar dari 4. Dan false. Nah, kalau dia keluar, dia nggak masuk ke if-nya, kita tinggal return tuh, kayak gitu. Terus yang terakhir di set quantity ya. Yaudah ini tinggal boolean lagi. Kalau kita lihat quantity itu harus lebih besar dari 0 ya. Berarti if quantity lebih besar dari 0, lebih kecil dari sama dengan 0, return true. Kalau return true, return false. Terus baru return true, begitu. Kayak gini ya. Nah kalau udah, bikin ini lagi ya. Kita lihat lagi di sini. Kalau kita lihat itu, calculate price-nya gimana? Ini berdasarkan dari base price sama total price ya. Nah, terus kalau kita lihat ke atas, dia itu kondisinya apa? Dia minta base price, size price, sama total price. Artinya nih, berarti kan kalau tadi ya di cheesecake, dia itu nggak minta nggak ada size kan ya. Nah, artinya kita bisa abaikan nih khusus di kelas si food karena dia itu nggak ada si size price kayak gitu. Nah, berarti di sini kita bikin aja nih public base price. Nah, ini kita bikin jadi integer return-nya. Biar nggak ribet-ribet banget. Kita cuman kalkulasi base price-nya. Cara kalkulasinya gimana? Yaitu base price, kita lihat di sini base price sama dengan rating dikali 10.000 nih ya. Berarti di sini tinggal this.rating kali 10.000. Terus cara hitung total price gimana? Kita ke bawah lagi. Kalau di cheesecake, total price itu cara dapetinnya base price dikali quantity aja nih. Ya udah, kita bikin lagi public integer total price dan this dot base price kali this dot quantity. Ya. Ada yang ketinggalan sampai sini? Ada yang ketinggalan? Kok boleh lihat validasi yang di atas nggak? Validasi yang mana? Yang alfabet tadi. Ini ya, validasinya kayak gini.
Oke, masih kok. Ada lagi yang ketinggalan? Iya, yang banyak kok. Total price. Total price. Oh, total price nih. Lagi yang ketinggalan? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke beverage nih. Foodnya berarti kita udah selesai, udah bisa tinggalin si foodnya. Ini saya close aja, saya udah bisa tinggalin si foodnya. Terus saya masuk ke beverage. Nah, gimana kalau misalnya saya mau inherit food ke kelas beverage? Masih ingat? Kita pakai extend ya. Extend dari si food kayak gitu. Nah, terus si beverage ini si coffee kan ya, berarti kan ya. Berarti kita buka lagi soalnya. Si coffee itu tadi dia ada tambahan apa? Ada tambahan size sama type ya. Artinya berarti di sini kita bikin lagi nih private size private string type. Nah, sama di sini kita bikin setter getter lagi. Setter getter lagi. If S. Terus pilih yang getter and setternya. Kalau udah select all lagi, generate lagi, kayak gitu ya. Saya ulangin ya. Alt Shift S, terus pilih yang generate set getters and setters. Terus di select all, habis itu tinggal di generate. Kalau udah jadi kayak gini nih. Gitu. Terus habis itu kita bikin validasi lagi di sini. Validasi, kita cek dulu aja. Pastiin kalau validasinya itu nggak ada yang beda ya. Kalau ada yang beda berarti kita ubah. Kita override. Nah, kita lihat di sini name-nya itu masih sama, masih 5-20. Terus harus alfabet. Nah, untuk size, ini kan belum ada kan ya. Berarti kita bikin nih. Size itu harus small, medium, dan large. Nah, berarti di set size ini saya ganti lagi jadi boolean. If size dot equals, yaitu small. Berarti ini saya tambahin aja tanda seru. Artinya kalau misalkan dia bukan equals, dan dia juga bukan, dia itu size bukan small, dan size juga bukan medium. Dan size bukan si equals. Size bukan, tadi terakhir apa ya? Large. Nah, terus kita buka kurung. Ini kelebihan nggak ya? Nggak, ini nggak. Ini kelebihan satu ya tadi. Ini ya, size size itu bukan small, dan size bukan medium, dan size bukan large. Berarti di dalamnya kita return false, begitu. Terus di sini kita tinggal return true. Kalau atau misalnya nih, saya masukin di sini misalnya medium. Kalau di sini kan dia itu bukan misalnya equals si size-nya ini itu misalnya size sama dengan medium kan ya. Kayak gini ya. Contohnya. Terus ini tidak sama dengan, artinya ini true. Terus atau di sini false.
true true atau false jadinya true ya. Bener nggak? Nah, kalau misalkan saya true dan false, false, kayak gitu. Begitulah selanjutnya. Kalian coba sendiri aja. Misalnya masih belum paham. Iya benar, ini case sensitif. Karena di soalnya kalau kalian lihat, di sini ada di bold nih, case sensitif. Jadi kalian harus perhatiin juga nih. Dia ini tulisannya case insensitif atau sensitif, kayak gitu. Perhatiin juga ya soalnya. Kalau content equals itu saya belum pernah pakai sih. Tapi yang saya tahu kalau misalnya kalian if size.content contains artinya kan ini apa namanya? Di dalam ini ada dia mengandung sebuah kata ini kayak gitu ya. Kalau content equals saya belum pernah pakai sih. Coba saya baca dulu sebentar. Oh, sama. Tuh. Sama kok, sama aja. Tapi kalau misalnya equals, kalau content equals, kalau kalian lihat itu dia itu mintanya string atau enggak string buffer, cara sequence atau string buffer. Kalau misalnya equals, dia nerimanya objek. Berarti kalau kalian masukin kayak gini, dia ini artinya objek string kayak gitu ya, bisa. Nah itu sama udah dijelasin juga. Di situ ada Stack Overflow juga, kalian bisa baca aja sendiri. Ini saya lanjut aja ke set type. Nah, kalau set type itu harusnya cuma 2 nih, jadi harusnya lebih gampang. Dia itu harus cold atau hot, kayak gitu. Cold dan hot. Must be antara cold atau hot, kayak gitu ya. Nah, berarti di sini saya ganti jadi boolean. Kalau misalnya insensitif, berarti equals ignore case. Coba. Size.equals ignore case nih ya. Ignore case itu artinya ignore huruf besar atau huruf kecil. Itu insensitif ya. Ini saya seperti di sini ya. Equals itu sensitif. Kalau equals ignore case insensitif. Ya. Kita balik lagi ke type. Kita if lagi, if si type bukan cold dan si type bukan hot. Oh, itu dalam kurung kok. Oh iya, sorry. Ini kelebihan yang satu. Bukan false. Bukan true ya. Nah. Nah, kalau udah nih, kita baca lagi soalnya di sini ada satu yang beda nih. Kalau kalian lihat, ratingnya masih sama, tapi kalau kalian lihat di sini kuantitinya di sini beda ini ya. Validate quantity must be at least 1 nih. Nah, artinya ini kita override aja. Kita coba cari set quantity. Nah, nanti kalau kalian kontrol spasi, ada muncul nih set quantity, terus di sini ada tulisannya add override. Nah, berarti di sini kita gini aja. Mana kok tadi kok? Kenapa kok nggak dengar? Saya ulangin ya, saya ulangin. Saya mau override si set quantity ya. Masih ingat override apa?
saya maksa supaya saya nggak pakai yang punyanya parent ya. Tapi kalau misalkan saya panggil di beverage-nya, saya pakai yang punya di beverage kayak gitu ya, itu override. Nah ini kalian ketik aja set Q, terus kalian kontrol spasi, terus pilih yang paling atas nih set quantity, terus enter aja. Nah kalau udah, kita bakal tetap pakai yang isi konten dari seafood, set quantity yang ada di dalam food, tapi kita mau nambahin satu lagi. If quantity tadi harus must be at least 1 ya. Oh sorry deh, harusnya coba saya baca dulu di bawah. Must be more than 0. Oh sama aja nih. Override gimana kok? Nggak usah deh, sorry. Saya salah baca soal nih. Ini juga kadang-kadang suka ngaco nih ya. Suka menjebak. Quantity must be at least 1. Artinya kalau kalian baca di sini sama ini kan sama aja kan ya, bener nggak? Harus lebih dari 0 sama at least 1 sama aja kan ya, bener nggak? Berarti ini nggak perlu di override nih. Sorry, ini nggak perlu di override. Nanti override-nya pakai yang total price saja. Jadi itu yang tadi biarkan aja, abaikan aja yang set quantity. Maksudnya kalau sama persis nggak perlu di override gitu ya? Iya Atau benar. gimana? Kan at least 1 artinya minimal 1 kan ya, benar nggak? Terus kalau more than 0 artinya minimal 1 juga, sama aja kan ya? Makanya tadi saya salah baca, salah mengartikan kayak gitu. Makanya ini nggak perlu di override. Nah ada yang perlu di override, tapi kita lihat dulu aja soalnya, baca soalnya. Nah kalau kalian di sini ini coffee shop, total price-nya itu best price. Ini coffee, ini cake ya, sorry. Ini di atas. Kita tambahin tadi ada size price nih ya, determine size price. Nah ini kita bikin dulu aja size price. Terus coba di base price-nya harusnya sama, size price-nya yang beda. Berarti di sini kita bikin dulu public size price, public integer size price. Nah, size price itu nimanya dari size number dikali 5.000. Nah, size number itu dapatnya dari mana? Kalian lihat dari sini nih. Di sini ada tabelnya nih. Kalau misalnya size-nya small, artinya size number-nya 1. Kalau medium, 2, large, dan 3. Kayak gitu ya. Berarti ini di sini kita if aja. Kita integer size price sama dengan 0. If this dot size dot equals, objeknya tadi small, maka size price sama dengan 1 dikali 5.000. Terus else if, nah ini if-nya dari atas sampai sini saya copy aja, biar nggak terlalu ribet juga. Berarti ini tinggal kita ganti small-nya jadi medium ya. Terus ininya kita ganti, jangan lupa diganti jadi 2 kali 5.000. Terus else if lagi, ini saya copy lagi. Ini jadi large. Kalau large berarti 3 ya. Nah, terus di akhir baru kalian return size price. Gini. Nah itu juga udah dijelasin ya, maksudnya kita nggak perlu override. Kenapa kita perlu override? Nanti ada satu lagi yang kita perlu override. Nah kalau kita lihat udah di ini size price sudah. Ntar kok. Tunggu dulu 5 menit. Sampai menit 25 deh ya. Kita lanjut. Oh jadi tadi di override maksudnya gimana sih? Override itu Nggak ngerti. ngubah konten dari function aslinya. Misalnya saya buka lagi DNA food-nya nih.
Terus di food-nya ini kan tadi kita punya set quantity kan ya, bener nggak? Nah, set quantity ini awalnya apa? Kita itu awalnya quantity kurang dari sama dengan 0 kan ya, bener nggak? Nah, Oh itu kalau kurang dari sama dengan 0, 0 boleh dong. nggak boleh dong. Kan kalau misalnya kurang dari sama dengan 0 artinya dia masuk dong. Terus kita return false. Oh iya. Oh, thank you kok. Nah, misalnya di beverage itu misalnya dia itu harus harus minimal 2 gitu ya. Contohnya gitu ya. Misalnya harus minimal 2 nih. Nah, artinya ini saya override. Saya ganti berarti jadi sorry bukan diganti tapi ditambahin. Berarti ini kita gimana? Kita pakai contoh ini, saya contohin lagi ya, set quantity. Nah, ini tetap harus dipanggil super quantity-nya, set quantity-nya. Nanti ada alasannya kenapa kayak gitu. Nah, berarti di sini saya tinggal tambahin aja di if quantity kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Atau kurang dari 2 sama aja. Return false. Ini cuma contoh doang ya. Return kayak gitu. Nah, ini tuh bisa kenapa? Ini tuh salah satunya ini bisa kenapa? Karena nanti di dalam validasi sini kan ini kan harus minimal 1 kan ya. Artinya nanti dia masuk aja nih, nggak ke return false. Nah, terus kenapa saya harus panggil superset quantity? Karena di dalam beverage ini saya nggak bisa ngeset this.quantity sama dengan quantity. Ada yang tahu alasannya kenapa? Private. Benar ya, private ya. Kalau misalnya private, walaupun ini udah diturunin, si quantity-nya nggak bisa diakses dari anaknya ya. Harus tetap diakses dari bapaknya ya, atau parent-nya gitu. Makanya tetap saya panggil set quantity. Tapi misalnya ini saya ganti jadi set quantity-nya jadi misalnya awalnya 5. Terus di sini maunya 2. Ini nggak bisa nih. Kenapa? Ini harus cari cara lain. Kenapa? Karena di sini kalau kamu lihat misalnya saya di sininya kan masukkan ya, bener nggak? Ke set quantity-nya. Tapi pas di sini nanti dia cek nih quantity-nya itu di sini validasinya kurang dari sama dengan 5, harus berarti minimal 6. Artinya dia bakal return false. Kayak gitu ya. Ini tuh bisa. Kenapa? Karena tadi ini lebih kecil. Kayak gitu lah. Paham nggak? Itu yang tadi saya maksud. Karena saya pikir dia harus minimal 2 gitu. Saya mikirnya gitu tadi. Tapi tadi pas saya baca lagi, ternyata saya salah baca kayak gitu. Nah, makanya ini nggak perlu di override. Nah, yang perlu kita override itu yang mana? Yang ini nih. Kalau kalian lihat di sini, total price itu kan base price ditambahin size price dikali quantity. Nah, kalau tadi sedangkan si cheesecake itu, yaitu nerimanya base price dikali quantity kan ya. Nah, artinya berarti yang di dalam sini kita nggak bakal pakai lagi, kita bakal pakai yang di beverage-nya. Nah, cara override-nya gimana? Cara ganti isi kontennya tanpa mengganti yang di dalam food. Kita bisa pakai yang namanya override kayak gitu tadi. Makanya ini saya tinggal total price. Nah, ini kan ada override nih. Nah, ini saya hapus nih return-nya karena saya nggak perlu nih, saya nggak pakai yang punya bapaknya. Saya tinggal return tadi apa? This.base price ditambahin this.size price ini dalam kurung terus dikali this.get quantity. Begini ya. Ini saya override, saya ganti nih konten dari total price-nya khusus di beverage saja. Tapi nanti kalau misalkan objeknya kita bikin yang objek food, dia yang khusus yang food, dia bakal pakai yang total price yang ini. Khusus yang beverage, dia bakal pakai total price yang ini. Kayak gitu ya.
Itu gunanya override kayak gitu. Ini udah semua untuk size sama total price-nya. Ya. Tadi gimana kok buat yang total price itu kok? Ini saya ulang lagi deh ya. Berarti ini kita pilih total price. Ini kalian ketik total price, kontrol spasi, terus enter aja. Nah dia akan secara otomatis dibikin kayak gini. Terus ini kamu hapus aja nih return total price-nya. Kamu ganti jadi list.base price ditambahin list.size price dikali list.get quantity. Ini ya. Udah semua? Udah semua? Kalau udah harusnya ini udah selesai nih ya. Sekarang kita tinggal bikin aja ini kelas dari model dari beverage sama foodnya udah selesai nih. Berarti tinggal kita bikin buat menunya di sini kayak gitu ya. Nah, saya lihat aja dari atas gimana. Dia itu minta ordernya coffee atau enggak cheesecake kan ya. Milih pertama-tama awal-awal pilih nih. Nah, berarti saya bikin aja string buat choose. Terus kalau dia mau nge-scan, jangan lupa pakai scanner ya. Scan sama dengan new scanner system.in. Jangan lupa scannernya kalian import nih ya. Sering-sering pakai kontrol spasi biar secara otomatis dia bisa langsung ke import, sorry. Nah kalau udah, berarti di sini saya singkat out fn box coffee shop out lagi sama dengan ini. Nah ini sebenarnya kayak buat gini-ginian ini nggak terlalu penting ya. Jadi sebenarnya kalau ini nggak ada, ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian merasa saya keburu juga kok bikin ini semua, ya udah bikin aja semuanya. Nah terus habis ini di sini harus divalidasi nih. Ordernya itu cuma bisa coffee atau cheesecake. Nah berarti kita pakai do while ketika choose-nya dot equals tadi coffee, berarti ini tidak sama dengan tidak tanda seru dan bukan choose-nya ini bukan cheesecake, maka dia akan ngulang terus ya. Nah ini biar aman kita inisialisasi aja stringnya kosong ya awalnya. Nah, terus habis itu di sini saya sys out. Dia mintanya apa? Choose menu ya. Choose menu you want to order. Dua. Nah terus di sini choose sama dengan scan dot next line di koma. Gitu ya. Nah, kalau udah kita validasi if choose dot equals coffee. Nah, kita bikin objeknya dulu aja, objek si foodnya. Beverage coffee sama dengan new beverage. Nah, ini error kenapa tadi package-nya beda ya? Karena saya bikin, kalau kalian lihat di sini, saya bikin beverage sama food-nya di dalam package model nih ya, beda package. Makanya kalian harus import dulu. Kayak gitu. Nah, kalau udah, berarti ini di sini dua lagi. Yaitu pertama-tama minta input name. Nih, kalian lihat input name ya. Out input order name
Terus, nah ini kalian bikin string aja, string temporary yang bakal kita nanti pakai buat apa namanya? Kita buat masukin dulu ya, temp name, temporary name. Jangan lupa diinisialisasi dulu, temp name sama dengan inisialisasi awalnya aja. Terus temp name sama dengan scan dot next line. Di sini kita berarti tinggal pakai coffee dot set name sama dengan true. Sorry, bukan name. Di sini kita masukin si temp name ya. Kalau dia bukan tidak sama dengan true atau di sini sama dengan false, ini sama aja ya tadi. Tidak sama dengan true atau sama dengan false, atau kalian bisa pakai tanda seru di depannya ini hapus, itu juga sama aja ya. Nah, terus habis itu ini berarti validasi input order-nya udah selesai. Kalau coffee dia minta apa lagi? Dia minta size. Berarti kita bikin lagi string time size. Time size sama dengan string kosong. Time size. Input order size. Berarti time size sama dengan scan dot next line. Coffee dot set size tidak sama dengan. Oh, itu ada typo kok di choose dot equals coffee di atasnya yang di if. Oh ya, nih. Kayaknya kurang satu ya. Sini time size. Thank you udah kasih tahu. Terus habis size type string temp type. Ini biar cepat. Ini kalian copy aja. Ganti ininya kalau misalnya kalian sering-sering copy paste, jangan lupa diganti juga. Karena biasanya kalian suka lupa ganti variabelnya. Terus kalian suka lupa ganti print-nya. Order type. Terus di sini juga jangan lupa diganti coffee.set type temp. Masukinnya jangan temp size tapi temp type ya. Nah, terus habis itu dia minta apa lagi? Dia minta rating sama quantity. Ya udah, ini integer quantity rating dulu. Copy lagi aja. Nanti jadi rating. Kalau rating itu integer berarti kita awalnya inputnya 0 aja ya. Terus input input order rating. Rating sama dengan, kalau integer berarti next integer. Terus di sini juga jangan lupa jadi set rating. Di sini juga parameternya jangan lupa diganti jadi rating. Ini copy lagi aja. Integer quantity. Kita ya. Untuk order quantity set quantity yang ini apa saja. Nah, selesai. Nah, sebelum itu ketika selesai kita udah input, ini ada ya, kita sisat lagi deh ya, order coffee success. Di sini kita masukin aja scanner.next line. Nah, terus di sini di bawahnya dia minta apa? Setelah input semuanya, dia itu suruh hitung total price sama size price-nya. Terus habis itu di sini kita minta apa? Dia minta tampilin semua
ordernya ya. Tadi yang ordernya tadi sama total price-nya berapa gitu kan ya. Nah, ya udah. Kita sys out. Nah, di sini coffee order gitu ya. Out. Ini set di coffee order saya tambahin backslash aja biar ada spasi ke bawah sekali. Nah, ini biar supaya nggak panjang-panjang banget. Ini supaya rapi kalian bisa pakai printf ya. Nah, kalau misalnya kayak kalian pakai system.out.printf artinya kalian bisa pakai printf yang kayak di C. Okay. Artinya kalian bisa kayak gini. Persen strip 20s. Terus di sini yang kedua, yang pertama itu ada name, size. Size itu paling banyak berapa sih? MEDIUM 6. LARGE ya 6 paling panjang. 6S. Percent type itu hot sama cold. COLD 4. Percent quantity QANTITY 7. 7S. Terus di sini ada rating RATING 6. Terus di sini total price TOTAL spasi PRICE 11. Dan slip 11S. S juga ya, jangan lupa. Jangan lupa di backslash ya. Nah, terus di sini berarti kalian bisa itu di min 4-nya juga ada kurang S. Oh ya benar. Thank you. Nah, di sini Project juga boleh pakai S ya? Kan di ini awalnya masih kita mau print awalnya dulu nih. Name, size. Kita mau print kolomnya dulu. Bukan kolom, apa namanya? Nama kolomnya nih. Name, size, type yang integernya nanti. Di sini saya masukin name berarti koma size. Sorry agak panjang ke kanan. Name, size, type, quantity, rating, yang terakhir, total price. Nah, ini kalian copy aja. Terus kalian paste ke bawah. Nah, terus kalian ganti di sini. Di sini kan quantity sama rating itu kan persen D kan ya. Nah, ini ganti jadi, ini harusnya kalian nggak perlu, ini langsung persen D aja. Ya, khusus untuk yang ini, yang apa namanya, di rating sama quantity kalian jadi ganti persen D. Sama total price juga kalian ganti jadi persen D. Sebenarnya kalian kalau mau kalian pakai string juga bisa sih. Tapi ya udahlah. Headingnya? Anda ya. Terus harusnya udah semua. Terus yang sebelah kanannya ini kalian ganti ya. Jadi si order yang tadi. Nah, di sini mulanya berarti coffee dot get name, coffee dot get size, coffee dot get type, coffee dot get rating, coffee dot get quantity, coffee kebalik ya saya. Iya benar kebalik. Ini quantity dulu baru coffee, quantity dulu baru rating ya. Coffee dot get rating, terus yang terakhir ada coffee dot get bukan get, tapi tinggal panggil aja total price-nya ya, begitu. Nah, terus kita tinggal else. Nah, ini kan tadi ini udah selesai nih kan ya. Kalau tadi cheesecake itu kan terimanya itu cuma 3 kan ya. Name, rating sama order. Berarti ini kita juga bisa copy nih.
Pakai yang atas. Oh, tadi yang Kenapa? dia total price-nya pakai apa kok? Total price-nya pakai coffee.total price. Sudah? Kalau udah ini kalian copy aja. Terus kalian paste ke bawah di else-nya, di dalam else. Nah, tapi diganti dulu nih. Kan kalau tadi yang ini kan yang atas ini kan beverage coffee kan ya. Kita ganti yang bawah jadi food. Cake. Contohnya gini ya. New food. Kok pelan-pelan Nah, terus ini kok tadi foodnya juga jangan ketinggalan lupa baru diimpor. sampai total price. Sampai total price. Ya, Ini udah selesai sih sampai total price. Udah selesai total price, tinggal tutup kurung aja terus titik koma udah kelar. Dikasih enter aja di setelah format. Oh iya, ini jangan lupa kasih enter lagi ya. Tunggu sebentar ya. Belum ya? Coba boleh mungkin teman-teman asisten yang lain boleh share linknya lagi. Soalnya di sini saya tidak ada line. Code-nya nanti coba saya share deh di di kelas besar juga. Kalau absen kelas itu harusnya dua kali ya, maksimal dua kali. Jadi kalau kamu absen 3 kali, harusnya kalian nggak bisa ikut kuis ya, salah sama nggak bisa dapat nilai. Kalau masih 2 masih bisa. Iya benar sama Gregorius. Untuk yang food tadi mau yang mana ya, bagian mana? Itu untuk link grup kelas lainnya udah ya di sama Scholastica. Udah kah? Udah ya. Ada yang mau nanya lagi? Materi yang Java-nya udah sampai sini aja. Ini saya coba cek mesiannya deh ya. Nah ini harusnya mesiannya udah bisa. Masih banyak yang belum hijau juga. Lihat yang itu aja listnya. Cuma sedikit kok yang absen. Oh. Yang absen segini nih. Coba panggil yang udah pernah absen aja. Oh 1 kali doang ya kelas besar? Iya. Itu yang udah satu-satu panggil aja. Ralif Langga ada? Ralif Langga. Absennya udah 1 persatu nih. Ada nggak dia? Hadir nggak? Nggak ada ya? Saya coba panggilin deh ya semuanya nih yang absen. Yang absen sama deh. Rizkia Octaviana ada hadir? Rizkia Octaviana.
Hadir gak? Nggak ada ya? Widya Sena ada? Widya Sena Pradana ada? Nggak ada juga. Gelar Muhammad Gisarodi ada? Gelar Muhammad Gisarosadi? Nggak ada ya. Kelvin Zulfian B? Kevin Zulfian? Hadir. Private quantity. Ini kan private kan ya? Kalau misalnya kamu di beverage, kalau misalnya di Salesforce kamu coba this.quantity sama dengan 10 gitu ya, 20. Ini nggak bisa nih error. Kenapa? Karena dia itu private. Private itu benar-benar nggak bisa diakses sama siapapun kecuali dirinya sendiri. Bener nggak? Iya. Makanya tadi kalau misalnya saya mau set quantity-nya, saya harus panggil yang di sini. Oh, di food nggak ada validasi total price ya kok? Di mana? Di food ini nggak ada total price divalidasiin kayak. Oh, total price nggak ada validasinya. Total price kan cuma perhitungan doang. Iya sih. Oh, oke, paham sih kok. Oke, aman. Makasih ya kok. Kok ini code-nya udah di-share apa nanti ya? Oh, sorry. Code-nya nggak boleh di-share. Nanti paling kalian coba cek dari rekamannya aja ya. Oh, belum di-share tapi ya? Masih nanti? Nggak boleh di-share, sorry. Enggak, sorry. Maksudnya record-nya. Record-nya masih nanti ya? Saya share. Record-nya nanti saya share. Oke. Di Florence, kenapa?